البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah. Setelah kita beberapa saat libur dari pelajaran terhadap kitab yang sangat mulia, yaitu kitab penjelasan ringkas mengenai al-wajibat, al-mutahattimat, al-ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Beberapa perkara wajib yang harus diketahui oleh seorang muslim, lelaki maupun wanita, yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi asbahullah, kemudian diberikan catatan ringkas oleh Ibrahim Al-Khuraisi asbahullah. Yang terakhir kita telah mengambilnya adalah mengenai rincian daripada dalil-dalil ibadah, jenis-jenis ibadah, baik itu doa, nadar, nahr, roja, khauf, tawakal, atau yang semisalnya, yang mana itu semuanya adalah jenis-jenis ibadah yang harus mau tidak mau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah jenisnya sangat banyak sekali dan juga macamnya pun juga banyak. Namun definisi ibadah yang paling bagus dan paling sempurna adalah definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apa definisi ibadah? Na'am, barakallahu fikum. Definisi ibadah yang lengkap adalah sebagaimana yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah definisinya adalah ismun jami'un, setiap nama yang mencakup seluruh perkara-perkara yang Allah Ta'ala cintai dan yang Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu definisi ibadah yang sempurna dan bagus, mencakup di dalamnya salat, puasa, zakat, karena perbuatan-perbuatan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, barakallahu fikum. Macam-macam ibadah itu ya. Na'am. Namun definisi tadi yang sudah kita sebutkan itu nanti jika memungkinkan untuk dihafal. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara-perkara yang Allah Ta'ala cintai dan yang Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Naam. Kemudian kemarin terakhir? Halaman 89. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab yang mulia ini. Faman sarafa itu ya. Atau yang bawahnya? Naam. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai dalil bahwasannya tidak boleh kita menyerahkan salah satu jenis ibadah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa qala subhanahu wa man yad'u. Naam. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Artinya barang siapa yang menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala ilah yang lain, maksudnya dia berdoa, menyeru, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bersama ilah yang lain, la burhana lahu bih, yang dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki bukti. Bukan berarti kalau punya bukti, punya burhan boleh, tidak. Ini namanya apa? Namanya adalah sifatun kasyifah. Itu sifat yang justru menjelaskan sebelumnya. Maksudnya benar-benar orang yang menyeru kepada selain Allah itu enggak punya bukti, enggak punya burhan. Maksudnya seperti itu ya. Bukan berarti Ustaz berarti kalau ada burhannya, ada buktinya boleh. Tidak. Maknanya di sini bahwasanya apa? Barang siapa yang berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala, menyeru bersama Allah taala ilah yang lain dalam keadaan dia tidak punya burhan, tidak punya argumen atau bukti, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka nanti perhitungannya itu di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Menunjukkan bahwasannya kalau menyerahkan satu saja jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalkan meminta kepada pepohonan, meminta kepada bebatuan, menyembah berhala, menyembah kuburan misalkan, itu saja sudah masuk dalam kekufuran. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Orang-orang kafir tidak beruntung. Naam, syahidnya di sini barakallahu fikum adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung, dikafirkan. Kenapa? Karena menyerahkan peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya waqala ta'ala, dan firman Allah taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan terhadapnya. Ini syirik apa yang dimaksud barakallahu fikum? Tentunya syirik yang besar. Adapun syirik kecil pun juga kita harus berhati-hati. Karena syirik kecil barakallahu fikum, naam, setiap wasilah yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar itu bisa dikatakan syirik kecil. Paham ya? Kullu wasilatin tusilu ila syirkil akbar, naam, fahuwa syirku asghar. Jadi setiap wasilah, setiap perantara yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar itu bisa dikatakan syirik kecil. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, walaupun ancaman di sini adalah syirik akbar, kita pun harus berhati-hati dari syirik kecil. Karena syirik akbar menghancurkan semua amalan, semuanya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Kalau sudah tercampur syirik akbar ini jangan tanya lagi sudah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hancur semua amalannya itu. Wal a'yadu billah. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Karim, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau nanti termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, syirik akbar, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Dan dipermisalkan bagaikan apa? Debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami pertunjukkan amalan-amalan, kami perlihatkan yang dulu diamalkan di dunia. Nah, di hadapannya kemudian kami jadikan amalan yang tercampuri kesyirikan, terkotori dengan kesyirikan, kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Wal a'yadu billah. Itu kalau syirik apa? Akbar. Adapun syirik asghar, syirik kecil, itu menghancurkan amalan yang terkotori syirik itu saja. Seperti misalkan antum bersedekah, naam, atau berinfak, mengharapkan pujian manusia. Bersedekah agar dipuji oleh manusia, memberikan harta, menginfakkan hartanya agar disanjung oleh manusia, agar dilihat oleh manusia. Itu syirik apa? Syirik asghar yang dikenal dengan riya. Amalan kalau tercampuri riya,
Riya itu adalah apa? Seseorang beramalan dengan sebuah amalan kebaikan maupun meninggalkan kemaksiatan, namun dalam rangka agar dilihat oleh manusia atau dipuji oleh manusia. Itu nanti hancur amalannya. Amalan yang tercampuri riya tersebut. Paham ya? Dan amalan riya adalah amalan yang dikenal dengan syirik asghar, yang Rasulullah telah menceritakan dalam hadis yang sahih, akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Artinya apa? Perkara yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ar-riya. Syirik kecil adalah apa? Ar-riya, an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Seseorang beramal dengan sebuah amalan dalam rangka agar manusia melihatnya. Enggak boleh ya, salat biar dilihat manusia enggak boleh. Paham ya? Nah, belajar agar dipuji manusia enggak boleh. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ilmu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena si fulan atau si alan, atau bukan karena mengharapkan pujian agar disanjung, bukan. Kita semuanya ketika mencari ilmu, menimba ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang paling pertama adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi. Karena manusia pada asalnya memang barakallahu fikum zaluman jahula. Zalim sering sekali berbuat kezaliman dan bodoh. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, tujuan pertama kali orang mencari ilmu diantaranya adalah setelah ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala dalam rangka menghilangkan apa? Kebodohan dari diri pribadi, baru orang lain. Itulah yang diungkapkan oleh Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Na'am barakallahu fikum, beliau mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai', kata beliau. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Ilmu itu enggak ada satu pun yang bisa menandinginya. Liman shahat niyatuh, bagi orang yang niatnya benar. Nah, niat benar bagaimana? Waktu itu ada yang bertanya, ya Aba Abdullah, kaifa tasihun niyah? Wahai Aba Abdullah, maksudnya Imam Ahmad, ditanya, bagaimana niat itu dikatakan benar? Beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Inilah niat yang benar. Seseorang meniatkan di dalam mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, baru orang lain. Nah, jangan dia mensucikan atau membersihkan orang lain dalam keadaan dia tidak membersihkan. Jangan. Terus berupaya dalam artian menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, baru orang lain. Itulah niat yang benar dalam mencari ilmu. Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, baru orang lain. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lihat kembali ayat yang disebutkan di sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan akan mengampuni yang selain dosa kesyirikan bagi siapapun yang Allah taala kehendaki. Karena sudah kami sebutkan, dosa kesyirikan sangat berbahaya sekali. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Artinya, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya api neraka, dan tidak ada penolong seorang pun, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, maksudnya kesyirikan. Karena kesyirikan kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar adalah apa? Adalah kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dzulmul 'abdi li rabbih 'azza wa jal. Sudah kami sebutkan berkali-kali ya. Karena kesyirikan adalah kezaliman seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ketika rajulun saleh, seorang lelaki saleh yaitu Luqman Al-Hakim, menasihatkan kepada anaknya, mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah taala, karena sesungguhnya berbuat kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Oleh karena itu, jangan sampai kita, keluarga kita, na'am barakallahu fikum, kerabat kita terjangkit atau na'am barakallahu fikum terfitnah dengan fitnah kesyirikan ini.
karena sangat berbahaya sekali. Karena kalau orang itu terjaga dari kesyirikan ini, dalam artian tidak terjerumus dari kezaliman yang sangat besar ini, dia akan dijamin diberikan keamanan dunia dan akhirat, dan dijamin dengan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang mereka beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan apa? Kezaliman, maksudnya kesyirikan. Niscaya apa? Mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keamanan di dunia dan akhiratnya. Di dunia akan diamankan dari apa? Dari penyakit kesyirikan. Naam, di akhirat akan diamankan dari bahaya neraka. Naam, barakallahu fikum. Kata beliau di sini, ila ghairi dzalika minal ayat. Wa qad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u Quraisyan ila tauhid wa yanhahum 'anil syirki 10 sinin qabla an tufrad 'alaihi al-fara'id. Artinya, dan sungguh Rasulullah telah memulai dakwah, menyeru, mengajak kepada orang-orang kufar Quraisy. Naam, mengajak apa? Agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, barakallahu fikum, berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid, mendakwakan agar mereka semuanya kembali kepada agama yang benar, yaitu mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Karena Rasulullah berdakwah di Mekah selama 10 tahun, itu mendakwakan tauhid, lailan wa naharan, sirran wa jiharan, siang dan malam, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mendakwakan tauhid. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin, azzani wa azzakumullah, setelah 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah apa? Melakukan ritual Isra Mi'raj. Naam, Rasulullah melakukan ritual Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari mana? Dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, mengendarai apa? Burak. Apa burak kemarin? Hasil antara kuda dan Kurang dikit lagi. Apa itu burak, antum? Kendaraan apa? Avanza? Atau apa? Burak itu kendaraan apa? Kurang dikit lagi. Apa, antum? Hewan yang apa? Lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada. Nah, barakallahu fikum. Benar ya? Jadi faqal himar dunal baghl. Jadi, nah, barakallahu fikum, burak itu adalah faqal himar dunal baghl. Maksudnya dia lebih besar daripada himar. Nah, barakallahu fikum, lebih besar daripada keledai, kemudian di bawah baghl. Maksudnya baghl itu perkawinan antara kuda dan keledai. Jangan dicampur ya. Jadi burak, nah, itu lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada baghl. Nah, baghl ini hewan perkawinan antara kuda dengan keledai. Jalannya bagaimana cepatnya? Cepatnya bukan main. Nah, sejauh mata memandang, barakallahu fikum, melakukan Isra, perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barakallahu fikum. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah SAW, sebelum naik ke langit yang 7 secara bertahap, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ke-7, salat 2 rakaat terlebih dahulu. Salat menjadi imam, di belakangnya para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Tapi mereka kan sudah meninggal, biarkan meninggal, bagi Allah Ta'ala mudah untuk mewujudkannya. Paham ya? Dalam artian jangan pikiran jauh-jauh, jangan. Bagi Allah Ta'ala semua itu mudah diwujudkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu barulah naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, hingga langit yang ke-7. Ditemani oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihissalam, ditemani. Nah, langit pertama ditanya, "Nah, siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Nah, apakah dia sudah diutus?" "Nah, sudah diutus." Sampai langit ke-7. Nah, di langit 7 itulah Allah Subhanahu wa taala mulai mewajibkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu yang semula 40 kali dalam sehari semalam. Namun setelah turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menasihatkan umat tidak akan mampu
40 kali tersebut tidak akan mampu. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya naik sampai diberikan keringanan 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun banyak orang yang masih tidak mau sholat juga. Allahumma musta'an. Itu kisah diwajibkannya sholat 5 waktu. Kemudian setelah Isra Mi'raj barakallahu fikum, Rasulullah masih berdakwah tauhid dan juga mendakwakan sholat di Mekah selama 3 tahun. 3 tahun ya. Namun sholatnya waktu itu yang rubaiyah seperti maghrib, seperti asar, isya, zuhur, itu masih dilakukan secara sunaiyah, 2 rakaat seperti orang musafir itu. Sampai hijrah ke Madinah barulah dilaksanakan sebagaimana semestinya, 4 rakaat. Karena di Madinah beliau berdakwah selama 10 tahun, sehingga total barakallahu fikum 23 tahun beliau berdakwah setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jumlah totalnya barakallahu fikum 40 tambah 23 berapa? 63 tahun usia beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum, disebutkan sini li'anna tauhidah wal asl, karena tauhid itulah yang inti, wa ghairuhu far'un alaihi, sedangkan yang lainnya adalah cabang. Oleh karena itu dakwah pertama kali kalau antum mendakwai orang bukan salatnya, justru barakallahu fikum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena salat tanpa tauhid tidak diterima. Walaupun kita misalkan mendakwakan salat tidak masalah, tapi diiringi dengan tauhid. Paham ya? Karena tauhid itu dakwah yang inti. Pertama kali Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, apa yang diperintahkan? Enggak mengatakan suruh mereka salat, tidak. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awal ma tad'uuhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali yang kamu seru, yang kamu dakwakan di sana nanti adalah apa? Agar mereka mau bersyahadatain, mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru apa? Baru salat, zakat dan yang misalnya. Apa maksudnya? Menunjukkan bahwa tauhid itu inti, yang lainnya cabang. Walaupun yang lainnya pun secara tidak langsung juga harus diterapkan. Wa idza zal asl, zal far', apabila sumber asalnya itu hilang pula cabangnya. Maksudnya bagaimana? Kalau enggak ada tauhid, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya hilang juga. Kalau tidak ada tauhid. Allahu musta'an. Karena tauhid itu adalah adalah inti. Yang dimaksud tauhid itu tauhid apa? Al-uluhiyah. Pengertian tauhid uluhiyah apa? Tauhid ada 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Pengertiannya apa sudah kita lewati semuanya? Tauhid al-uluhiyah itu tauhid apa sih? Apa? Ingat enggak? Antum? Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Itu ingat-ingat ya. Tauhid al-uluhiyah ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tauhid ar-rububiyah, ifradullah ta'ala bi af'alih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Siapa itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid al-asma wa sifat, ifradullah ta'ala bi asma'illah wa sifatih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, tanpa mengurangi, tanpa menambahi, tanpa menolak, tanpa juga menyerupakan dengan makhluknya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kata beliau, "Falamma 'alimal kuffar anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika huwa ifradullah ta'ala bil ibadah wal kufri bima yu'bad min dunillah wal bara'atu minhu, syammaru lahu 'an saqil adawah." Kemudian tatkala orang kufar Quraisy mengetahui bahwasannya yang Rasulullah inginkan dengan dakwah tersebut adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah dan meninggalkan seluruh apa yang disembah selain Allah dan berlepas diri darinya, akhirnya mereka pun juga syammaru, akhirnya mereka membuat makar, mereka marah. Dan mereka pun akhirnya mulailah mereka memecahkan permusuhan. Wa illa, jika tidak demikian, fahum la yunkiruna anna Allah Ta'ala huwa rabbuhum wa mujiduhum wa raziquhum wahdah la syarikalah. Wa illa, mereka semuanya tidak mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala itu Rabb mereka, yang mewujudkan mereka, yang memberikan rezeki mereka,
tidak mengingkari sama sekali. Bal la yunkiruna ibadatallahi ta'ala mutlaqan, bahkan mereka tidak mengingkari peribadatan untuk Allah Ta'ala mutlaqan. Maksudnya bagaimana? Mereka enggak mengingkari itu. Yang mereka ingkari itu suruh meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah itu aja. Mereka pengennya ini ingin beribadah kepada Allah, nyembah yang lainnya gitu loh. Pengennya itu, pengennya enggak murni satu untuk Allah Ta'ala itu. Oleh karena itu kan marah mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Muhammad ini ingin menjadikan satu ilah jadikan banyak ilah jadikan satu ilah? Enggak mau mereka. Mereka pengennya banyak ilah gitu loh. Banyak sembahan, nyembah yang ini, terkadang nyembah yang ini, Lata, Uzza dan yang semisalnya. Allahu musta'an. Li'anna Allah akhbara annahum yuhibbunahu wa ya'budunahu wa yarjunahu wa yakhafunah. Karena Allah Ta'ala telah mengkabarkan bahwasanya mereka sendiri mencintai Allah, menyembah Allah, berharap pada Allah dan takut kepada Allah, cuman mereka menduakan. Mereka menduakan apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, itulah yang jadi permasalahan. Jadi tauhid al-uluhiyah adalah tauhid yang inti, dakwahnya para anbiya mursalin dan dakwahnya setiap nabi dan para rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut," dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut, yaitu seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.